Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ingatkah dengan saya di tahun 2020 yang dulu pernah saya membuat video yang berdurasi 49 menit. Selamat kita berjumpa kembali di tahun 2024 Masehi ini. Masih ingat kan video saya yang memberantas semua ini? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk video saya kali ini, mari kita berdoa kepada tidak lepas kita berdoa kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabat-sahabat Nabi Muhammad dan para nabi-nabi, para malaikat-malaikat, kedua orang tua kita yang masih hidup dan sudah tiada, kepada kaum muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bin maupun binti, untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita kirimkan surah Al-Fatihah demi keridhaan untuk Allah. Auzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, pada kali ini saya akan membahas masalah tahun-tahun yang dulu yang telah kita jalani, khususnya di tahun masalah kerusuhan atau fenomena di tahun COVID atau corona. Masih ingatkah kita? Ayo kita ingat semua, di saat terjadi musibah COVID-19, di saat itu salah satu bentuk fitnah yang terbesar adalah menutup suatu tempat ibadah umat muslim dan tempat ibadah salah satunya juga masjid, gereja, kuil, wihara dan lain sebagainya, tempat-tempat ibadah yang ditutup oleh pemerintah kita. Kepemerintahan di saat itu adalah ini Bapak Presiden Haji Joko Widodo yang menjabat di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang pertama di saat itu. Beliau juga tidak menutup kemungkinan beliau tidak tahu sama sekali masalah ini, termasuk kita semua. Untuk itu, mari kita ingat lagi masalah yang terbesar di saat itu. Dan sampai sekarang terjadi musibah terbesar, salah satunya kemarau, banjir bandang dan lain sebagainya di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masih ingatkah di saat hari Jumat, di saat itu terkhusus saya sekarang ini tinggal di kota Palembang, dan di saat itu saya juga ada di kota Palembang. Di saat itu kami atau kita
yang beragama Islam Muslim menjalankan sholat Jumat pada hari Jumat dan saya juga ini salah satu meralat video saya yang dulu. Salah satu saya menyebutkan di saat azan dikumandangkan kita menjalankan sholat. Di saat itu pikiran saya di saat itu, mari kita di saat mendengarkan kumandang azan hari Jumat, mari kita datangi masjid-masjid. Itu salah satu ralat yang perlu saya ralat video saya yang dulu. Nah, untuk membahas kali ini kita bahas masalah Corona. Sebelum kita menjalankan aktivitas sholat Jumat jam 11 atau jam setengah 12 siang telah terjadi hujan yang pada saat itu hujan sedikit deras sebelum kita melaksanakan sholat Jumat untuk kaum muslimin yang laki-laki. Di saat itu saya berpikir, kenapa hujan sebelum sholat Jumat, setelah hujan, dan bukan sebelum saja, melainkan sampai setelah menjalankan ibadah sholat Jumat jam 1, jam 2, bahkan sampai sore terjadi hujan lebat di kota Palembang dan sekitarnya. Di saat itu masjid-masjid ditutup oleh kepemerintahan di suatu wilayah, terutama di saat itu saya tinggal di kota Palembang. Tidak menutup kemungkinan di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia telah melakukan penutupan masjid dan tempat-tempat ibadah lainnya. Di sini perlu saya terangkan, ditutup saja terjadi musibah, tidak ditutup saja tempat ibadah terjadi musibah, apalagi di tempat-tempat ibadah tanpa terkecuali tempat ibadah siapapun, tempat ibadah orang Islam, tempat ibadah orang Kristen, Nasrani, tempat ibadah orang agama Hindu, Buddha dan lain sebagainya. Tidak menutup kemungkinan itu telah terjadi suatu fitnah yang terbesar di NKRI maupun di bawah kolong langit. Di saat itu, sesudah menjalankan ibadah sholat Jumat, hujan deras, pohon tumbang menumbang di Palembang. Di saat itu juga memasuki bulan Ramadan, penutupan Jumat pertama, kedua, itu setelah terjadi musibah terbesar di Palembang, Sumatera Selatan, sampai pohon tumbang menumbang di sekitaran Masjid Agung, di Pasar 16 Ilir, di Jalan Soekarno-Hatta, di mana-mana banyak terjadi musibah pohon tumbang menumbang akibat dampak dari penutupan suatu tempat ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Di akhir zaman ini banyak fenomena alam, dan kalau kita renungi, banyak sekali sudah terjadi hal-hal yang tidak bisa kita menalar di pikiran kita. Bahkan
pasar-pasar saja ditutup. Di saat itu banyak para segala karyawan disetapkan tidak bisa bekerja dan lain sebagainya. Di saat itu banyak kerusuhan, segala bentuk kehidupan di muka bumi. Untuk itu, marilah kita bersama-sama membangun negara kesatuan Republik Indonesia ini dan di bawah kolong langit ini untuk menjalankan suatu ibadah dan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesempurna, semurni mungkin. Nah, mengapa semua itu terjadi? Musibah banjir, kemarau panjang, dan lain sebagainya. Tidak menutup kemungkinan semua itu sudah terkumpul di akhir zaman ini, terkumpul di umat-umat akhir zaman ini, telah terkumpul semua kejadian tersebut. Nabi akhir zaman cuma berpesan kepada umat akhir zaman, siapa yang mau ikut agama Islam, persilahkan ikut, mari ayo. Dan jika tidak mau mengikuti agama Islam, tidak ada paksaan. Lakum dinukum waliyadin. Tetapi kalau kita untuk membangun suatu wilayah, mari kita membangun secara kerjasama tanpa memandang agama, ras, suku, dan lain sebagainya. Insya Allah kita bersatu. Tetapi kalau untuk masalah ibadah, kembali ke tempat pos masing-masing. Mengapa itu semua bisa terjadi? Faktor utama di negara kesatuan Republik Indonesia ini sudah berpecah belah di tahun 2024 ini saja. Banyak terjadi musibah kalau kita renungi. Mengapa demikian? Nah, di tahun 2024 ini, di tahun 2024 Masehi ini, salah satunya telah kita lakukan bulan Ramadan, bulan puasa di bulan Ramadan, dan menjalankan ibadah sholat Idul Fitri di lapangan masing-masing di tempat wilayah sampai di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia. Dan terakhir ini juga kepemimpinan Presiden Bapak Presiden kita Republik Indonesia, Bapak Haji Joko Widodo, yang ketujuh akan mengundurkan diri setelah masa jabatannya selesai. Dan di saat inilah kita memilih para pemimpin legislatif, presiden, dan lain sebagainya. Nah, di saat inilah terjadi suatu
suatu hal-hal yang tidak kita inginkan. Mengapa demikian? Di saat terjadi sholat di lapangan salah satunya, masih ingatkah kita? Itu terjadi sesuatu